Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Nurul Zaidillah dan rekan saya Dimas Muhammad Agil Amin dan juga Mbak Mas Muslimah. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan targeting pasar bahasa. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Nah, segmentasi pasar dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan yang untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Dasar segmentasi pasar dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, dan yang terakhir segmentasi perilaku. Syarat-syarat pengelompokan pasar sebagai berikut. Yang pertama, measurability, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat diukur atau dapat didekati. Kedua, accessibility, yaitu sesuatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. 3. Sustainability, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Ada 3 langkah dalam mengidentifikasi segmen pasar, yaitu survei, analisis, dan pembentukan profil. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Agil Amin dari kelompok 5 NIM 180301232. Saya di sini akan menerangkan tentang targeting. Menurut Kigan dan Green adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Sedangkan menurut Kotler Armstrong 2008 adalah sekelompok pembeli buyer atau membeli kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dapat disimpulkan di samping ini bahwa targeting adalah membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar. Oke, yang kedua ada proses yang dilakukan dalam proses targeting. Yang pertama ada identifikasi basis untuk mensegmentasikan pasar. Yang kedua ada mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Terus yang ketiga ada mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat ada memilih pasar sasaran. Yang kelima ada mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar. Yang keenam ada mengembangkan acuan pemasaran marketing untuk setiap segmen pasar sasaran tersebut. Oke, dan yang ketiga ada pola menentukan target pasar. Pola menentukan target pasar ini ada 5, dibagi 5, yakni yang pertama single segment konsentrasi, yaitu adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang kedua ada selektif spesialis, yakni adalah perusahaan yang menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga ada produk spesialis, yakni maksudnya perusahaan konsentrasi
yang membuat produk khusus atau tertentu. Yang keempat ada market spesialis, yakni adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima ada full market, yakni adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang digunakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya masalah positioning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Muslima, NIM 180301251. Saya akan menjelaskan tentang positioning. Positioning adalah upaya atau proses identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas atau unik. Jadi, setelah perusahaan melakukan segmentasi dan targeting, perusahaan juga wajib melakukan positioning terhadap perusahaannya dengan memberikan nilai pembeda antara perusahaannya dengan perusahaan pesaing lainnya. Keberhasilan positioning ini sendiri sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai pembeda atau diferensiasi terhadap perusahaannya daripada perusahaan yang lainnya. Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan oleh persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri sehingga konsumen memiliki nilai superior kepada perusahaan tersebut. Karena kita sedang membicarakan tentang perusahaan jasa, maka nilai superior atau nilai diferensiasi terhadap perusahaan tersebut adalah merupakan rasa puas atau nilai pengalaman yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada konsumen. Nah, nilai rasa puas atau nilai strategi pengalaman ini biasa disebut dengan strategi experiential marketing, adalah pemasaran jasa untuk mengatasi rasa tidak puas konsumen terhadap produsen karena nilai-nilai atau janji-janji yang diberikan pada awal namun mengecewakan pada akhirnya. Experiential marketing ini menganggap pengalaman lebih penting di dalam perusahaan jasa daripada nilai-nilai yang lainnya. Dalam experiential marketing ini sendiri terdiri dari dua hal, yakni strategic experiential modules atau disebut SEMS. Nah, dalam experiential modules ini ada 5 hal, yakni sense, feel, think, act, and relate, yang dimana dari kelima unsur ini harus diberikan perusahaan kepada konsumennya agar konsumennya bisa mendapatkan nilai puas atau nilai pengalaman yang sangat menarik dari perusahaan itu sendiri. Misalnya di perusahaan kecantikan, saat kita melakukan facial di perusahaan A, kita melakukan sensasi yang berbeda dengan perusahaan di B. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai diferensiasial perusahaan. Yang kedua adalah experience providers. Nah, experience providers ini adalah media yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan diferensiasi perusahaan terhadap perusahaan yang lainnya. Contohnya dalam perusahaan penyalur barang seperti JNE, JNT, Tiki, dan lain sebagainya. Saat kita ingin melakukan resi atau pengecekan resi terhadap barang kita, di salah satu perusahaan ada yang bersifat akurat, cepat, dan kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Namun di perusahaan yang lain sangat susah dan tidak akurat. Nah, itulah yang disebut dengan nilai diferensiasi media dalam perusahaan jasa. Jadi, kesimpulannya, konsumen selalu mengharapkan dua hal positif terhadap perusahaan jasa, yakni yang menyentuh emosional dan memberikan pengalaman yang mengesankan terhadap dirinya. Di mana tujuan dari positioning ini sendiri, perusahaan bisa mendapatkan konsumen yang lainnya dari pengalaman yang mengesankan dari konsumen yang telah melakukan transaksi di perusahaannya dengan melakukan penyebaran dari mulut ke mulut ke teman-temannya, seperti itu. Atau hari ini bisa disebut dengan branding. Jadi perusahaan memiliki citra baik di mata pelanggan. Seperti itu. Terima kasih.